1 tahun yang lalu, tepatnya Sabtu 18 Juli 2016, Pasar Tambak mengalami kebakaran saat kondisi bencana banjir. Merupakan suatu kejadian aneh kebakaran terjadi saat banjir, yaitu salah satu los Pasar Tambak Kabupaten Banyumas terbakar saat terjadi banjir bandang yang menerjang pemukiman di sekitar pasar tersebut. Selain kebakaran, banjir juga mengakibatkan pagar keliling pasar ikut ambruk. Tak kuat menahan air bah, bersamaan rumah warga sekitar yang hanyut terbawa banjir. Saat itu ada 3 kios beserta barang dagangan yang harus terbakar, sementara 2 kios lainnya juga ikut terbakar. Kini 1 tahun berlalu, masyarakat Pasar Tambak mulai menata kembali masa depan pasar rakyat yang menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat. Pasar Tambak merupakan salah satu pasar rakyat yang ada di Kabupaten Banyumas, dan pasar ini ramai dikunjungi pada hari-hari tertentu, yaitu pada hari Selasa dan Jumat. Kondisi Pasar Tambak ini cukup kotor dan belum tertata rapi, namun berkat adanya program 1000 revitalisasi pasar, pasar ini akan segera direnovasi. Dan seperti biasa, saya akan mengajak Anda untuk mengelilingi Pasar Tambak dan mengetahui lebih jauh lagi bagaimana Pasar Tambak ini. Pasar Tambak masuk dalam daftar revitalisasi 1000 pasar rakyat yang merupakan salah satu upaya Presiden Joko Widodo untuk mendorong para pedagang pasar tradisional bisa segera bersaing dengan pasar modern. Pak Supriyadi, bisa diceritakan nih kondisi Pasar Tambak ini seperti apa Pak hingga saat ini? Ya, alhamdulillah kondisi Pasar Tambak saat ini aman dan wilayah tertib, masalah kebersihan juga bersih. Bersih ya. Kalau untuk bangunannya sendiri gimana nih Pak? Atau mungkin bisa diceritakan luas Pasar Tambak ini berapa luasnya? Kalau istilah bangunan Pasar Tambak, istilah Pasar Tambak ini seharusnya memang sudah istilahnya harus dibangun lah sekarang. Istilah bangunannya sudah layak, nggak layak dipakai, kurang layak itu. Dan masalah luas tanah ini sekarang dari kurang lebih 12.500 meter persegi. Oh, cukup luas berarti ya Pak ya? Iya. Kalau untuk jumlah pedagang yang ada di Pasar Tambak ini berapa ya? Jumlah pedagang di Pasar Tambak kurang lebih 300-an. Itu baik yang punya sertifikat itu saat ini 150 yang punya sertifikat. Berarti setengahnya hampir belum punya sertifikat juga ya Pak ya? Terus kalau untuk ruko ataupun losnya berapa nih Pak sekarang? Kalau ruko di sini nggak ada ruko Pak. Di sini adanya kios itu sejumlah 18 kios. Kalau untuk losnya sendiri berapa? Los ini di sini adanya kurang lebih adanya 12 los. Lalu ini kan Pasar Tambak itu kan buka setiap hari-hari tertentu ya Pak, hari Selasa dan Jumat. Lalu kalau misal untuk hari-hari biasa, apakah Pasar Tambak ini dimanfaatkan sebagai apa nih Pak? Difungsikan sebagai apa? Di Pasar Tambak ini pasarannya hanya di Selasa dengan Jumat. Kalau selain itu kosong Mbak, kosong istilahnya nggak ada pasaran, nggak ada penghuninya, hanya kios tok gitu. Kios aja ya yang buka. Iya. Berarti ini kan sebentar lagi kan mau direvitalisasi nih Pak, kan targetnya tahun berapa nih selesai Pak? Targetnya kalau dibangun ini mulai di 20 April. 20 Juni sampai anggaran ini 5 bulan ke depan ini. Berarti sekitar Oktober. Desember ya. Berarti akhir tahun ditargetkan sudah selesai pembangunan. Lalu untuk pembangunan sendiri
dalam satu tahap apa bertahap Pak? Ini pembangunan ini yang pertama bangunan pertama untuk los, terus los yang bangunan kedua itu untuk kios. Bangunan kedua itu menyusul. Nah, yang terakhir nih Pak, untuk harapan Bapak sendiri dengan adanya renovasi ataupun revitalisasi Pasar Tambak ini seperti apa Pak? Ya, permintaan saya ini Pasar Tambak ya semakin tertib, rapi, dan pedagang itu permintaan saya harus istilah setiap hari, jangan pasaran tok. Itu istilah hari Senin sampai hari Minggu harus berjualan di sini. Jadi bangunan pasar difungsikan setiap harinya ya Pak? Setiap harinya. Ya. Baik, Pak Supriyadi, terima kasih waktunya. saya pamit dulu Pak, mau lanjut perjalanan, mau keliling pasar dulu. Makasih, semoga Pasar Tambak ini sukses selalu ya Pak ya. Mari Pak.